Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat ya. Tentunya pagi ini anak-anak pasti bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita masih pada tematik 2E. Subtema yang kedua, kita masuk ke pembelajaran yang kelima dengan judul hari ini yaitu pengalamanku mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mari anak-anak, kalian siapkan buku kalian. Kita siap untuk belajar bersama. Ya, anak-anak, hari ini kita akan belajar muatan bahasa Indonesia dan PJOK. Untuk yang bahasa Indonesia, nanti kita akan membaca teks bacaan yang berisi tentang keragaman benda berdasarkan bentuk dan wujudnya. Lalu kita juga akan belajar menyalin teks menggunakan tulisan tegak bersambung dengan memperhatikan penggunaan huruf kapital, tanda titik, dan tanda tanya yang tepat. Untuk yang PJOK, kita akan mempraktikkan latihan kelenturan seperti untuk kelenturan otot leher, sendi bahu, otot pinggang, sendi lutut, dan sendi pergelangan tangan. Mari anak-anak, kita lanjutkan materi pembelajaran hari ini. Ekstrakurikuler. Ya, anak-anak tentunya tidak asing ya dengan kata tersebut. Ekstrakurikuler merupakan suatu program sekolah untuk mengembangkan bakat dan minat anak-anak yang biasanya dilakukan di luar jam pembelajaran. Misalkan, ada ekstrakurikuler melukis, menari, olahraga, pramuka, marching band, dan masih banyak lagi jenis-jenisnya. Coba anak-anak ingat kembali, ekstrakurikuler apa yang anak-anak ikuti di sekolah saat pembelajaran masih normal? Tentunya anak-anak mengikuti kegiatan tersebut dengan senang ya anak-anak, karena anak-anak bisa mengembangkan bakat anak-anak, juga anak-anak bisa bertambah teman. Kira-kira saat nanti pembelajaran normal seperti biasa masuk ke sekolah, ekstrakurikuler apa yang anak-anak akan ikuti? Anak-anak boleh menceritakan pengalaman anak-anak tentang pengalaman paling berkesan saat anak-anak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Coba anak-anak ceritakan kepada mama papa, adik kakak, atau siapapun yang mendampingi kalian belajar. Ya, anak-anak, sekarang kita akan membaca pengalaman melatih di sekolahnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Anak-anak, siapkan buku kalian ya. Buka di halaman 99. Kita akan membaca kisah melati. Mengikuti ekstrakurikuler melukis. Setiap hari Senin, Melati bersama teman-temannya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler melukis di sekolahnya. Kegiatan tersebut dilaksanakan di aula sekolah. Teman-teman Melati yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler melukis berasal dari beragam suku dan agama. Sebelum mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, Melati menyiapkan alat-alat yang diperlukan. Peralatan yang disiapkan oleh Melati adalah buku gambar, pensil, penggaris, dan krayon. Kali ini, Melati dan teman-temannya hendak melukis benda-benda yang ada di dalam kelas. Guru ekstrakurikuler melukis memberikan contoh gambar di papan tulis. Anak-anak mengikuti contoh lukisan yang ada di papan tulis.
Mereka melukis pada buku gambar masing-masing dengan pensil, kemudian mewarnai gambarnya menggunakan krayon. Melati dan teman-temannya asik menyelesaikan lukisan yang dibuatnya. Setelah jam ekstrakurikuler selesai, hasil lukisan dikumpulkan untuk dinilai. Melati dan teman-temannya segera merapikan peralatan melukis masing-masing. Guru ekstrakurikuler melukis memuji Melati karena lukisannya bagus. Ya, anak-anak, setelah membaca teks bacaan tersebut, anak-anak jawablah 5 pertanyaan yang ada di halaman 100. Anak-anak boleh membaca teksnya kembali agar semakin memahami isi teksnya. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan. Dalam teks bacaan tersebut, selalu ada tanda baca titik di akhir kalimat untuk memisahkan kalimat dengan kalimat lain. Misalkan, guru ekstrakurikuler melukis memberikan contoh gambar di papan tulis, titik. Tanda titik ini harus kita gunakan ya anak-anak di setiap akhir kalimat, agar saat membaca kita dapat memberikan waktu untuk berhenti sejenak. Kemudian anak-anak juga lihat setiap nama orang pada kalimat tersebut menggunakan huruf kapital seperti pada kata Melati. Anak-anak tentunya masih ingat bukan penggunaan huruf kapital? Nah, untuk mengingatnya anak-anak boleh membuka kembali catatan anak-anak. Ya, anak-anak selain penggunaan huruf kapital, anak-anak juga telah belajar selama ini menulis menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, sekarang mari kita lihat cara menulis huruf tegak bersambung berikut ini. Ibu ingatkan kembali saat anak-anak menulis huruf A yang digunakan pada tegak bersambung adalah A pada gambar berikut ini. Berbeda ya anak-anak bentuknya dengan A yang kita gunakan pada huruf cetak. Kemudian untuk huruf-huruf tertentu yang mempunyai kaki ke bawah seperti G, J, juga Y, anak-anak harus menulisnya hingga garis paling bawah ketika anak-anak menulis di garis 2 seperti di buku PS tematik. Anak-anak bisa cermati ya cara penulisan huruf-huruf berikut, nanti anak-anak praktikkan. Nah, sekarang ayo anak-anak menulislah dengan huruf tegak bersambung yang benar dan rapi. Ya, tugas anak-anak yaitu menyalin teks yang ada di halaman 101 yang berjudul Beragam Itu Indah. Teks ini belum mempunyai tanda baca anak-anak. Huruf kapitalnya juga belum ada. Sehingga anak-anak harus menyalin teks tersebut di buku PS tematik. Kemudian anak-anak salin menggunakan huruf tegak bersambung. Anak-anak harus memperhatikan tanda bacanya. Jadi anak-anak berikan tanda titik yang diperlukan pada kalimat tersebut. Atau jika membutuhkan tanda tanya, juga boleh anak-anak gunakan. Kemudian anak-anak perhatikan penggunaan huruf kapitalnya, seperti pada awal kalimat, nama tempat, nama orang, seperti yang pernah anak-anak pelajari. Anak-anak kerjakan dengan rapi ya. Ya, anak-anak, agar kita selalu sehat dan bersemangat, kita harus hidup sehat. Salah satu caranya yaitu dengan cara rajin berolahraga. Berolahraga banyak macam-macamnya ya anak-anak. Kali ini kita akan pelajari cara kelenturan tubuh yang kemarin kita sudah pelajari. Apakah anak-anak masih ingat bagaimana cara melatih kelenturan tubuh?
Anak-anak boleh sambil membuka bukunya ya di halaman 93 sampai dengan 95. Kemarin kita sudah membaca langkah-langkah cara mempraktikkan kelenturan tubuh. Nah, hari ini kita akan mempraktikkan secara bersama-sama ya anak-anak. Anak-anak boleh mempersiapkan diri terlebih dahulu berdasarkan langkah-langkah yang ada di buku. Ya, anak-anak, materi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Anak-anak, jangan lupa sebelum belajar untuk mengisi refleksi yang ada di halaman 103 buku tematik kalian. Anak-anak memberikan tanda centang pada pernyataan-pernyataan refleksi di halaman tersebut. Kemudian, anak-anak jangan lupa untuk melakukan aksi dalam kehidupan anak-anak sehari-hari yang ada di halaman 103. Dan untuk penilaian hari ini yaitu anak-anak menyalin kalimat atau menulis kalimat yang ada di halaman 101 yang berupa cerita. Anak-anak harus mengerjakannya dengan semangat dan dengan mandiri ya. Kalian pasti bisa. Ya, anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Terima kasih anak-anak sudah belajar bersama. Sampai jumpa lagi ya anak-anak pintar di pembelajaran selanjutnya.